Hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Kali ini kita akan melanjutkan kembali mengenai cerita dari Tales of Demon Egad untuk part ke-8-nya. Baiklah, tanpa basa-basi, kita akan langsung saja mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai di kediaman Nili di keluarga tanda surgawi. Direktur yang secara pribadi mengunjungi Nili untuk menemuinya. Pada waktu itu, Nili sedang berlatih. Direktur yang menggoda Nili dan meminta apakah Nili masih memiliki resep obat yang lain lagi. Karena tidak tahan, Nili lalu memberi beberapa resep obat kepada Direktur yang tentu saja Nelly juga akan mendapat keuntungan dari pil itu. Selanjutnya, kepala keluarga atau patriark keluarga tanda surgawi, Nihai, dan juga tetua Nien mengunjungi Nili. Mereka ingin mengajak Nili ke pelelangan harta karun dari keluarga Hong Yue. Keluarga Hong Yue ini adalah salah satu dari 7 keluarga kaya. Nili pun berterima kasih telah diajak dan mereka pun pergi ke sana bersama-sama. Di sana, mereka ditempatkan di tempat VIP, yang mungkin karena mereka dekat dengan asosiasi alkimia. Di tempat VIP itu juga ada seorang berkepala botak bernama Lei Yu. Pria botak ini mengejek dan meremehkan keluarga tanda surgawi yang berada di tempat VIP karena kedekatan dengan asosiasi alkimia. Akhirnya pelelangan pun dimulai. Patra Nihai bermuka masam mengatakan ke Nili bahwa keluarga mereka baru saja keluar dari kesusahan. Nili sangat mengerti hal itu dan berkata kepada mereka bahwa Nili akan membeli dalam pelelangan ini dengan uang sendiri. Pelelangan pertama yaitu sebuah permata level 1 yang ditemukan di reruntuhan. Harganya dimulai dengan 300 koin roh iblis. Banyak orang yang berniat untuk memilikinya dan mengajukan diri. Nelly mengetahui berharganya benda ini dan langsung menawarkan harga sebanyak 2.500 koin roh iblis. Ia pun akhirnya mendapatkannya. Pelelangan selanjutnya yaitu sebuah cincin antar ruang dimensi. Cincin ini memiliki penyimpanan yang sangat luas. Harganya dimulai dari 150.000 koin roh iblis. Karena benda ini merupakan benda yang berharga, banyak yang tertarik dengan ini. Si kepala botak pun juga berminat dengan benda ini dan ikut menawarnya. Nili berpikir bahwa uang yang diberikan oleh direktur yang terlalu banyak sehingga ia membutuhkan cincin yang lebih luas. Ia pun langsung menawar harga sebanyak 200.000 koin roh iblis untuk membeli cincin ini. Pria berkepala botak ini pun sangat terkejut dengan hal ini. Kemudian, banyak harta karun yang diborong oleh Nelly setelahnya. Nelly juga membeli sebuah set armor rank emas berharga 1 juta. Patriark Nihai salah mengira bahwa Nili memberinya untuk dirinya. Karena dalam keluarganya hanya Patriark Nihai yang telah berada di peringkat emas. Nili mengatakan bahwa ini untuk dirinya di masa depan. Pelelangan berikutnya yaitu melelang beberapa pil berharga dari asosiasi alkimia. Patriark Nihai sangat menginginkan pil ini untuk kemajuan mereka. Tetapi Nili sama sekali tidak terlihat tertarik dalam pelelangan ini. Tetua Nien memohon Nili bahwa jika Nili masih memiliki banyak uang, akan lebih baik untuk memberi beberapa pil ini untuk diberikan kepada keluarga mereka. Nili berkata bahwa untuk hal ini tidak perlu untuk membelinya. Tetua Nien dan Patriark Nihai pun terkejut. Nelly lalu memberikan cincin berisi sangat banyak pil-pil obat untuk keluarga mereka. Tetua Nien berkata, dengan ini kekuatan cabang mereka akan meningkat pesat. Tetua Nihai juga meminta beberapa untuk diberikan ke keluarga cabang lainnya. Mereka lalu sepakat memberi 50% ke keluarga cabang lain. Pil-pil dalam pelelangan kemudian diborong oleh pria berkepala botak ini.
Tetua Nihai pun dengan tenang menyikapi hal ini. Pelelangan berikutnya dihadiri oleh keluarga-keluarga besar di kota Glory. Barang yang dilelang adalah sebuah panci misterius yang berharga 8 juta. Harta ini belum diketahui kegunaannya, tetapi karena kekuatan spiritual yang cukup tinggi, benda ini berharga dan cukup mahal, seharga 8 juta. Banyak orang dari keluarga besar juga ikut menawar hal ini. Nili terkejut saat melihat benda ini. Nili mengetahui benda ini dan kegunaannya. Benda ini merupakan panci mimpi buruk iblis yang ia baca di buku Temporal Demon Spirit di kehidupan yang lalu. Nili berpikir harus mendapatkan benda ini, apapun caranya. Nili pun meminta Tetua Nien untuk meminta tolong kepada Direktur Yang agar mendapatkan harta ini berapapun harganya. Mendengar ini, Patriark Nihai pun langsung bangkit dan berkata bahwa ia saja yang akan melakukannya. Sebelumnya, Patriark Nihai ini telah diberi hadiah pil yang cukup istimewa sehingga ia menjadi lebih bersikap baik lagi kepada Nili. Direktur Yang pun menerima pesan Nili dan menawarkan harganya. Ada seorang misterius yang ikut dalam pelelangan ini, tetapi Direktur Yang tetap menaikkan harganya sampai di 120 juta. Orang misterius itu pun kemudian pergi dan hartanya didapatkan oleh Direktur Yang. Direktur Yang kemudian memberikan benda ini ke Nili. Nili ingin mengganti uang milik Direktur Yang, tetapi Direktur Yang menolaknya dan ingin memberikannya untuk hadiah guru Nili. Direktur Yang ini masih berpikir bahwa Nili memiliki guru yang sangat hebat. Nili pun kemudian menerimanya. Sepulang dari pelelangan, Nili meminta untuk diantar ke tempat perdagangan roh-roh iblis. Patriark Nihai dan Ketua Nien pun terkejut karena hanya seorang yang telah di tingkat perak yang bisa bergabung dengan roh iblis ini. Nili pun memperlihatkan kekuatan aslinya dan mereka pun pergi ke tempat perdagangan roh iblis. Nili selanjutnya melihat daftar roh iblis di sana dan menanyakan stoknya. Nili kemudian meminta untuk disediakan banyak roh iblis dari beberapa tipe yang ada dalam daftar di sana. Mereka semua yang ada di sana pun terkejut. Nili hanya berkata bahwa ia memiliki beberapa teman yang banyak. Nili juga meminta untuk merahasiakan pembeliannya ini. Penjual ini kemudian menyiapkan pesanan Nili dan meletakkannya di cincin. Nili pun mengecek roh-roh ini dan kemudian puas dengannya. Semuanya totalnya berharga 60 juta. Nili pun kemudian membayarnya di sana secara kontan, yang membuat mereka semua yang ada di sana terkejut. Panci mimpi buruk iblis ini kegunaannya yaitu untuk menggabungkan roh-roh iblis sehingga roh iblis menjadi tingkatan yang lebih tinggi lagi dan semakin kuat dan langka. Nili berniat untuk mendapatkan roh iblis keduanya, karena roh bayangan iblisnya tidak cukup kuat dalam pertarungan 1 versus 1. Perlu diketahui bahwa orang biasa hanya bisa bergabung dengan satu jenis roh iblis saja, tetapi karena Nili menggunakan teknik berlatih Heavenly God, ia dapat bergabung dengan 7 jenis roh iblis sekaligus. Nili pun memulai penggabungan roh-roh iblis ini, karena ia ingin mendapatkan roh iblis dengan pertumbuhan tingkat dewa. Dalam penggabungan roh iblis ini ada keberhasilan dan juga banyak kegagalan. Dalam satu malam saja banyak mengalami kegagalan dan uang 10 juta pun melayang. Paginya, ia akhirnya menghasilkan beberapa tingkat pertumbuhan dewa. Yang pertama, harimau apsi. Kemudian ada macan tutul iblis merah dengan sisik dan sayap. Dan terakhir ada panda bertaring. Nili terkejut dengan panda bertaring ini, karena roh iblis ini bisa dikatakan roh iblis yang terlemah. Tapi sekarang ia memiliki pertumbuhan tingkat dewa dan tidak memiliki perubahan bentuk sama sekali.
Nili selanjutnya sangat tertarik dengan roh panda bertaring ini. Ia memutuskan untuk menjadikannya roh iblis keduanya. Nili pun dengan tanpa masalah bergabung dengan roh iblis ini. Nili selanjutnya mencoba penggabungan dirinya dengan roh iblis barunya ini di hutan. Bentuk dari perubahan ini terlihat sangat kuat dan berotot. Nili pun kemudian mencoba kekuatannya. Pertama, ia mendapatkan kekuatan berupa mengendalikan gravitasi dalam jarak 5 meter di sekitarnya. Ia kemudian juga dapat mengeluarkan satu tembakan, cahaya dan kegelapan yang bisa meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Karena ledakan yang hebat barusan, dua orang pemuda dari keluarga tanda surgawi kemudian datang dan menyerang Nili. Mereka pun bertarung dengan menggunakan kekuatan roh iblis mereka. Nili kemudian mengatakan bahwa ini merupakan salah paham dan menunjukkan dirinya. Pemuda ini pun lalu meminta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada Nili. Karena sebelumnya Nili sudah memberi bantuan berupa pil obat untuk keluarga tanda surgawi dan cabang di dalamnya. Nili pun dengan senang hati lalu memberi dua orang ini beberapa pil obat. Baiklah, sekian saja dari pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di part selanjutnya. Terima kasih, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa.